Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Kali ini Zi bersama Papa akan bercerita tentang fakta dan hikmah 12 hewan di dalam Al-Quran. Nah, kita akan bercerita tentang 12 hewan yang ada di dalam Al-Quran, teman-teman. Nah, untuk episode kali ini, yang pertama adalah tentang burung hudhud. Baik, jadi burung hudhud adalah salah satu hewan yang ada di dalam Al-Quran, dikisahkan pada zaman Nabi Sulaiman. Nah, nama hudhud ini berasal dari bahasa Arab. Sedangkan di Indonesia dipanggil apa? Hupotunggal. Nah, jadi burung hudhud di Indonesia itu dikenal sebagai hupotunggal, teman-teman. Nah, waktu di zaman Nabi Sulaiman, ini dikisahkan tentang petualangan si burung hudhud. Kakak Zi tahu nggak kisah tentang burung hudhud sewaktu di zaman Nabi Sulaiman seperti apa? Tahu? Coba ceritakan ke teman-teman. Nah, pada zaman Nabi Sulaiman, waktu itu Nabi Sulaiman sedang melakukan sebuah perjalanan. Oke. Saat perjalanan, kalau tidak salah, saat perjalanan pulang, Nabi Sulaiman mengabsen satu persatu hewan yang ada dalam pasukan tersebut. Dari pasukan manusia, hewan, jin, dan lain-lain. Nah, saat mengabsen hewan, loh, kok nggak ada hudhud? Mana si hudhud? Nah, kemudian Nabi Sulaiman marah ke hudhud karena dia tidak ada saat di absen semua hewannya. Si hudhud nakal. Nah, waktu di absen itu ada yang tahu nggak si hudhud kemana? Enggak. Saat ditanya satu persatu, kamu tahu di mana hudhud? Kamu tahu di mana hudhud? Tidak ada yang tahu. Wah, jadi Nabi Sulaiman marah ya? Iya. Dia marah kena ke burung hudhudnya. Nah, burung hudhudnya kembali atau tidak? Kembali. Tapi saat perjalanan dia terbang jauh melintasi, nah tiba-tiba dia menemukan negeri Sabah yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Balqis. Wah, jadi ini si hudhud menjelajah ke sebuah negeri. Ngapain? Nggak sengaja terbang jauh soalnya. Hudhudnya terbang jauh, tiba-tiba menemukan negeri tersebut. Nah, tapi di negeri tersebut semua kaumnya dan si ratunya itu menyembah matahari. Wah, jadi menyembah matahari nih. Nah, yang dilakukan si hudhud setelah mengetahui itu apa yang dilakukannya? Setelah itu dia kembali ke Nabi Sulaiman. Dia pulang, teman-teman. Dia pulang. Terus tiba-tiba Nabi Sulaimannya bertanya, kamu dari mana aja hudhud? Kok tadi pas aku absen semua hewannya, kenapa kamu tidak ada? Nah, terus si hudhud itu meminta maaf kepada Nabi Sulaiman dan janji tidak akan melakukannya lagi. Tetapi Nabi Sulaiman bertanya, kamu dari mana sih soalnya tadi? Hudhud berkata, aku tidak sengaja terbang jauh. Dia beralasan mencari sumber air. Dan dia katanya menemukan negeri Sabah yang dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Balqis. Kemudian dia memberitahu ke Nabi Sulaiman bahwa orang-orang atau kaum yang ada di negeri Sabah tersebut menyembah matahari. Nah, nih teman-teman, sewaktu hudhud pergi terbang entah kemana menemukan negeri Sabah, kemudian kembali bertemu Nabi Sulaiman dan melaporkan bahwa di sana terdapat negeri yang kaumnya menyembah matahari. Nah, setelah si hudhud kembali, Nabi Sulaiman masih marah nggak ya ke burung hudhud? Masih sedikit. Kenapa? Tapi dia sudah maafkan.
Terus akhirnya dia menyuruh Hudhud untuk memberikan surat dari daun yang dia tulis ke Ratu Balkis. Nah, jadi Nabi Sulaiman meskipun masih terlihat marah ke burung Hudhud, Dikit. tapi dia tetap memberikan tugas buat Hudhud, yaitu mengantarkan surat dari Nabi Sulaiman ke Ratu Balkis. Disuruhnya taruh, dijatuhkan di depan Ratu Balkis. Wah. Kalau sudah, sembunyi terlebih dahulu di atas tahtanya ini di belakang. Terus kalau udah lihat dia ambil, langsung terbang pergi. Karena nanti kan kalau habis diambil pasti balik. Oh, Nanti ketahuan nanti burungnya. ketahuan burung Hudhudnya. Iya. Jadi seperti itu teman-teman, kisah antara Nabi Sulaiman dengan burung Hudhud. Nah, jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa si Hudhud ini burung pemberani. Coba kalau dia tidak berani, pasti dia akan tertangkap. Tapi pelajaran yang dapat kita ambil adalah kita kalau mau pergi ke suatu tempat harus meminta izin. Jangan seperti Hudhud yang pergi terbang jauh Tanpa izin. tanpa meminta izin pada Nabi Sulaiman. Nah, di sini ada beberapa tulisan Fakta-fakta. tentang burung Hudhud, teman-teman. Informasinya. Nah, di sini ada apa ini Kakak Zia? Oh, ini menginformasikan bahwa mereka tinggal di dalam lubang-lubang yang ada dalam pohon, tebing, dan dinding. Nah, jadi si Hudhud yang pertama adalah dia tinggalnya di lubang-lubang yang ada di pohon, di tebing, dan dinding. Nah, terus kemudian ada lagi nih. Burung Hudhud terkenal sebagai salah satu burung yang paling cantik di dunia. Jadi si Hudhud salah satu burung yang paling cantik teman-teman di dunia. Wah, kemudian ada lagi nih. Wah, apa ini? Penglihatannya sangat tajam hingga bisa mencari sumber air dalam kegelapan. Si Hudhud bisa melihat dalam gelap, teman-teman. Aduh, gelap. Gelap. Aku tidak bisa Masih melihat. gelap. Aku tidak bisa melihat. Iya, jadi si Hudhud ini memang hebat ya. Meskipun gelap dia masih bisa melihat di mana ada air. Di mana ada air? Jadi seperti itu. Oh, di situ ada air. Kita ambil airnya. Nah, kemudian ada apa lagi ya? Nih, apa ini? Ukuran tubuhnya bisa mencapai 30 cm. Lebih besar dari burung merpati. Nah, jadi si Hudhud ini lebih besar dari burung merpati, teman-teman. Wah, besar ya. Nah, selain itu, burung Hudhud mempunyai alat untuk pertahanan diri. Nah, alat pertahanan ini berupa paruh yang besar, Panjang panjang, dan bengkok. dan agak bengkok. Dan itu adalah bagian terpenting untuk bertahan hidup. Nah, jadi si Hudhud bertahan hidup menggunakan paruhnya dengan cara seperti apa? Yang pertama, Ada 4. Yang pertama, menggali tanah untuk menemukan serangga-serangga di dalam tanah seperti ayam. nah kok ayam? Iya, kan ayam juga pasti dipatok-patok tuh tanahnya, katanya sih itu dipatok karena dia cari serangga juga. Jadi bukan mencari ayam di dalam tanah ya Hudhudnya. Kok jadi ayam yang dicari? Ayam Nah, goreng. jadi si Hudhud itu mencari menggali Menggali. tanah untuk menemukan serangga. Nah, poin kedua apa ya Kakak Zi? Poin kedua adalah mencari makanan melalui tumbuh-tumbuhan. Jadi si Hudhud ini mencari makan melalui tumbuh-tumbuhan. Aku nggak pernah lihat. Jadi si Hudhud berkeliling mencari tumbuh-tumbuhan Mungkin. atau dia seperti apa yang mencari makan melalui seperti- tumbuh-tumbuhan? Mungkin seperti dia cabut padi dari tanah terus dia kasih anak-anaknya. Wah, Mungkin. bisa jadi seperti Mungkin, itu ya. mungkin. Nah, yang ketiga apa ya?
memberi makan anak-anaknya sambil terbang. Hah? Siapa? Terbang sambil ngasih makan. Aku pernah lihat Terbang? tapi di kartun. Dung, 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 dung. Terus Nah, dia jadi makan. si Hutut ini memberi makan anak-anaknya dengan cara Terbang. terbang. Saat terbang. Memberi makan anak-anaknya saat terbang. Hah? Nanti kita lihat lagi teman-teman. Kenapa bisa dia memberi makan anaknya saat terbang. Yang keempat, Melindungi diri. nah, jadi paruh si Hutut ini digunakan juga untuk melindungi diri dari serangan predator, teman-teman. Iya, Oh, seperti itu. Nah, di sini ada lagi Kakak Zi. tentang kemampuannya. Burung hut-hut memiliki kemampuan fisik dan daya ingat jelajah agar tidak tersesat dan dapat pulang dengan selamat. Ah, jadi selain fisiknya yang kuat, daya ingatnya yang kuat, ini digunakan untuk ketika melakukan perjalanan si Hutut tidak tersesat. Dia bisa ingat. Dia bisa ingat kembali Oh, jalannya di situ. untuk pulang, Oh, di situ. sehingga bisa kembali dengan selamat, teman-teman. Nah, jadi selain pemberani dia juga kuat, teman-teman. Kemudian ada apa lagi ya di sini? Nah, ini apa ini? Ini tentang anak-anaknya. Ah, ini di sini anaknya si Hut-Hut nih. Hut-hut kecil sudah bisa melindungi diri menggunakan paruh, sayap, dan membuat suara mendesis agar predator terancam, merasa terancam. Jadi si Hut-Hut kecil ketika ada predator dia akan mengeluarkan suara suara mendesis untuk melindungi diri dari serangan predator. Ada suara apa? Jadi dari kecil si Hutut ini sudah pemberani, teman-teman. Nah, di sini sudah selesai nih Kakak Zi. Tidak ada lagi nih. Yang ketinggalan. Sudah kita jelaskan semua ini untuk teman-teman. Ada lagi kan? Oh, ini. Salah satu. Ini tentang apa ini? Jadi si Burung Hutut hut-hut adalah burung diurnal, yaitu aktif di siang hari. jadi kalau malam hari ngapain ya? Bobok. Bobo. Kebalikannya adalah burung hantu. Kalau burung hantu kan pasti bobok siang, terus bangun malam, udah keliling malam hari lah tuh. Kalau ini aktif di siang, burung hantu aktif Berarti di malam. seperti manusia dong. Manusia kan aktif di siang hari juga. Iya, kayak kerja, sekolah. Kalau di malamnya bobok. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini ada kisah tentang burung hut-hut yang sudah kita jelaskan untuk teman-teman. Nah, inilah kisah si hut-hut. Nanti selanjutnya kita akan menceritakan tentang kisah hewan yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah gajah. Nanti kita ceritakan di episode kedua ya teman-teman. Nah, oke. Jadi nanti kita akan ceritakan tentang gajah. Nah, teman-teman. Kira-kira apa ya? Kayaknya lebih seru dari burung hut-hut deh, Papa. Iya, ini karena si gajah ini nantilah teman-teman lihat sendiri di video berikutnya. Nggak boleh diselip-selipin. Jangan Ini lupa tentang dinonton burung ya. hut-hut. Nonton yang film nonton tentang si burung hutut dulu. Ya. Kemudian lanjut ke video selanjutnya. Yaitu gajah. Gajah. Pasti penasaran kan? Nanti kita lihat di video berikutnya. Dadah. Dadah. Teman-teman.